Hai guys, hari ini tumpukan bajuku banyak banget nih. Ngomong-ngomong tentang tumpukan, kalian tahu nggak sih stack di pemrograman? Nah iya, dalam pemrograman, stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Nah, yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama keluar. Nah, konsep dasar stack itu ada push untuk menambahkan elemen kata stack, pop untuk menghapus elemen dari atas stack, lalu pick atau top untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Terus ada empty untuk mengecek apakah stack kosong. Terus itu ada is full untuk mengecek apakah stack penuh. Nah, implementasi stack itu ada dua ya, jadi bisa diimplementasikan ke array sama linked list. Kalau di array ini nanti dia bakal menggunakan index untuk mengelola elemen, kalau di linked list bakal menggunakan pointer untuk menyimpan elemen secara dinamis. Nah, tadi kan aku sempat bilang itu tentang LIFO kan, last in dan first out. Nah, apa sih LIFO? Jadi LIFO tuh kayak misalkan tumpukan baju ini. Jadi kalau misalkan kalian tarik bawahnya, ini kan nggak bisa, nanti malah jatuh kan. Jadi kalian harus ambil yang paling atas dulu. Jadi yang paling atas ini kan yang paling terakhir ditaruh. Nah, terus yaudah jadinya kalian harus bisanya cuma ngambil atasnya doang, nggak bisa ngambil bawahnya. Sama kayak di tumpukan cuci piring gitu, kalau misalkan kalian ambil bawahnya nanti piringnya jatuh gitu. Nah, oh iya, sekarang lanjut aja ke kodenya. Nah, di sini aku udah buat kodenya, buat stack untuk menggunakan array. Nah, di sini itu aku bakal ngebuat ini kan untuk fitur back di history dalam browser. Nah, jadi di sini tuh aku bakal ngejelasin kodenya. Jadi aku pingin kodenya ini bisa jadi kayak fitur back di history di browser gitu, di Google gitu misalnya. Terus di sini aku udah taruh stream, sini ada string, terus ini define max. Nah, ini kan buat array, jadi dia tuh cuman bisa pakai maksimal 5 doang. Nah, habis itu kita taruh kan kelasnya. Di sini ada kelas private, ini ada publiknya di sini nyampe sini. Nah, di sini kan di private ini tuh ada string array dalam kurung max kan. Nah, ini tuh untuk menyimpan kata dalam stack. Nah, kalau integer top ini untuk menyimpan indeks elemen teratas. Terus kan di sini di public ada stack. Nah, ini tuh nanti dia bakal nunjukin itu stacknya itu kosong atau enggak gitu. Nah, terus ini kalau misalkan stacknya kosong, terus yang ini fungsi untuk menambahkan kata ke dalam stack pakai push ya. Terus ini string value, ini top lebih besar sama dengan max. Nah, terus ini code-nya kalau misalkan nanti di outputnya keluarnya ini gitu. Terus ini aku pakai value, kalau yang dicontohin sama dosenku itu pakainya X, tapi nggak apa-apa, sama aja sih menurut aku, nanti tinggal diganti aja. Terus ini sama return, terus yang ini array plus top sama dengan value, nanti keluarnya di sini. Ini tanda udah dimasukin ke stacknya. Terus lanjut ke fungsi untuk menghapus katanya. Ini kita pakai pop ya kalau untuk buat menghapus kata. Terus sini ada if top lebih kecil dari 0. Terus ini kalau misalkan lebih kecil atau listnya kosong, itu tuh nanti bakal muncul kayak gini. Nah, terus kalau misalkan ada, nanti dia bakal dihapus pakai ini. Terus nanti bakal muncul tulisan dikeluarkan dari list. Terus fungsi selanjutnya ini ada void pick.
Kalau misalkan kita mau melihat kata teratas ini pakainya pip. Terus ini kan ada if, sini ada topik kecil dari 0. Kalau misalkan list kosong kayak tadi, ini bakal munculnya tulisannya list kosong juga. Terus kalau misalkan kita mau lihat kota teratas tadi ya, nanti dia bakal muncul nih pakai ini. Kalau misalkan ada di listnya, di stacknya maksudnya, di stacknya itu nanti bakal muncul di sini. Terus nanti ini bakal muncul nama stacknya gitu. Terus untuk fungsi menampilkan semua elemen stack, ini tuh kita pakainya display. Nah, terus ini kan pakai if juga, sama dengan ini kayak yang tadi tuh, kayak yang buat kalau misalkan di stacknya kosong. Terus kalau ini nanti dia bakal menampilin isi listnya tuh ada apa-apa aja. Terus kita ke in main-nya, ini di sini ada stack s buat bilang kalau itu stack. Terus ini ada integer pilihan, ada string nilai juga. Kenapa aku pakai string? Soalnya aku mau masukinnya itu pakai kata, karena kan tadi kan kita mau buat fitur back di history. Jadi kalau misalkan fitur back di history itu pasti kan pakainya kan kata kan, kayak misalkan halaman YouTube dan sebagainya gitu. Terus sini aku udah buat menunya juga. Di sini ada dual, aku pakai switch case. Terus di sini aku udah tulis menunya juga. Di switch ini ada pilihan kan. Nah, case 1 ini ada cout-nya masukkan laman. Jadi nanti kalau misalkan aku pilih ini mau teruskan mau tambahan kata, jadi nanti aku bakal masukin nama lamannya kayak misalkan YouTube gitu. Terus sini ada get line nilai. Nanti ini kan bakal memanggil si ini tadi yang pertama nilainya itu. Nah, habis itu udah kan kita ke case 2 nya ini export. Nanti dia bakal memanggil stack popnya yang di atas tadi. Nah, habis itu di sini ada speak. Nanti dia juga bakal manggil di atas tadi speak-nya. Ini bakal manggil display-nya. Ini bakal keluar dari program. Terus kalau misalkan aku masukin yang nggak valid, nanti bakal keluar pilihan tidak valid, tercoba lagi. Ini pakai while pilihan 1 kan, tanda seru maksudnya. Nah, udah deh, sekarang kita lanjut ke outputnya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang outputnya ya. Nah, ini kan kode yang tadi, kita coba running dulu. Nah, bisa kan. Nah, terus ini aku bakal nambahin kata, misalkan YouTube ya. Nah, terus aku tambahin lagi WhatsApp. Terus aku tambahin lagi Gmail. Terus aku tambahin lagi G Drive. Aku tambahin lagi Discord. Terus aku tambahin lagi website. Nah, ini kenapa muncul this overflow atau tidak bisa menambahkan website, karena dia udah batas maksimumnya kan 5, jadi ini nggak bisa kalau misalkan udah lebih dari 5. Nah, jadi kita coba lihat ya di display ada apa aja. Nah, ini aku tadi yang udah aku isi, yang ini kan ada YouTube kan pertama, terus WhatsApp, terus Gmail, G Drive, terus Discord. Nah, habis itu aku mau nge-pop atau hapus kata kan. Kita coba hapus. Nah, Discord dikeluarkan dari list karena Discord kan yang paling terakhir tadi kita masukin tadi kan. Nah, sekarang kita bakal lihat displaynya harusnya udah berubah ya. Harusnya jadi YouTube, WhatsApp, Gmail, sama G Drive aja. Nah, bener kan nih, udah jadi YouTube, WhatsApp, Gmail, sama G Drive aja. Nah, habis itu aku
mau ngepick, lihat kata teratas sekarang. Nah, ini G Drive, bener kan? Harusnya G Drive. Nah, terus kita lihat displaynya lagi. Kan kalau ngepick kan harusnya cuma lihat doang tanpa ngapuskan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini masih ada ya G Drive-nya, nggak kehapus. Nah, yaudah deh gitu aja guys. Kita keluar dari program. Nah, selanjutnya kita bakal coba kode yang link listnya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang kode yang menggunakan link list. Nah, di sini aku pakai link list singly karena menurutku lebih simple. Nah, terus di sini tuh aku udah buat kodenya. Jadi aku pingin membuat kode tentang misalkan robot pencuci piring gitu. Nah, terus di sini udah ada note-nya juga karena pakai link list. Di sini ada string data, terus ini ada next. Terus ini stacknya pakai link list. Kita buat kelasnya dulu kayak tadi. Terus ini tetap ada private-nya pakai note ya, kan dia pakai pointer. Nah, terus di public-nya ini sama kayak tadi, tapi bedanya ya sama sih pakai pointer juga. Kalau di array kan nggak pakai pointer. Nah, terus di sini aku pakai null soalnya biar lebih sama kayak dev C++ yang aku pakai gitu. Soalnya kalau misalkan kalian kodenya pakai null ptr tapi nggak bisa, nah itu bisa jadi alternatif juga si null ini. Nah, terus sini kan ada fungsi push ini buat yang tambah data ke stack kan. Ini ada void pushnya pakai string value, terus ini pointernya. Nah, habis itu topnya sambil new node. Terus ini buat outputnya nanti bakal keluar ini kalau misalkan kamu masukin data. Habis itu di sini ada fungsi hapus data dari stacknya. Di sini ada fungsi popnya kan ya. Terus ini kalau ngecek kalau apakah empty atau enggak. Maaf guys. Nah, terus sini ada kalau misalkan empty nanti dia bakal keluar kayak gini. Terus ini ada pointernya juga. Terus ini kalau misalkan ada datanya, ada data piringnya gitu, nanti dia bakal muncul dikeluarkan dari tumpukan atau dihapus ya. Terus ini kita lihat yang fungsi pick-nya yang buat ngelihat elemen teratas. Di sini ada void pick. Ini ngecek lagi kalau misalkan tumpukannya kosong atau enggak. Terus yang ini tumpukan teratas atau terbaru, jadi tumpukan piring yang paling baru nanti dia bakal keluar. Terus ini data tumpukannya. Dan sini ada fungsi displaynya yang buat menampilin. Sini ada void display, ini ngecek lagi ya buat kosong atau enggak. Terus ini buat ngisi, maksudnya ini tuh nanti bakal muncul displaynya atau urutan tumpukannya gitu loh. Nah, terus ini bakal ngecek apakah stack kosong atau enggak ya fungsinya. Nah, terus ini fungsi utamanya ini pakai in main. Pokoknya kalian harus jaga kesehatan ya guys. Nah, terus ini tuh ada fungsi in main. Di sini tuh ada stack s, terus di integer pilihan, ini ada string nilai. Nah, di sini ada dual sama switch case. Ini aku udah buat nama-nama menunya, nama pilihan menunya. Terus chain ignore ini buat ngebersihin buffernya. Terus ada switch case, pilihan pertama ini, case pertama ini ada masukkan piring, nanti dia bakal manggil si spushnya ini, void pushnya tadi. Terus yang case kedua ada spop, nanti dia bakal manggil spopnya, ini manggil spick, ini manggil display. Terus ini kalau mau keluar dari program bakal muncul begini, kalau misalkan pilihan tidak valid bakal muncul begini juga. Terus ini pakai while pilihan tanda terus 95. Nah, selanjutnya kita bakal ke kodenya aja.
Nah, sekarang aku bakal ngejelasin output untuk yang kode menggunakan link list ini tadi ya, stacknya. Ini kita run. Nah, di sini kan udah ada nih menu stack. Ini aku tambahin datanya, masukkan piring 1, terus aku tambahin lagi piring 2. Maksudnya piring 2 ya. Nah, terus ini kita masukin lagi piring 3. Nah, terus kita masukin lagi piring 4. Terus kita masukin lagi piring 5. Nah, masukin lagi piring 6. Nah, ini kan bisa sampai 6 nih, soalnya kita tuh pakai link list, kalau array itu terbatas. Nah, terus kita coba display, kita lihat ya. Nah, ini piring 1, ini harusnya 2 ya, tadi aku salah masukin, malah nulis piring aja. Terus ini 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah, terus kita coba hapus yang 6 ini ya, harusnya hapus. Nah, piring 6 dikeluarkan di tumpukan. Nah, bener kan? Terus kita lihat lagi displaynya. Nah, sekarang piring 6 nya udah nggak ada, jadi sampai 5 doang. Terus kita pick, harusnya yang keluar piring 5. Nah, tumpukan kelas terbaru adalah piring 5. Ya bener kan? Terus jadi nanti dia bakal kita display lagi. Kita display, ini masih tetap ada ya, kan nggak kehapus. Terus udah deh, gitu aja. Keluar. Nah, bisa keluar dari program, robot dimatikan. Sekian guys. Oh ya, kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau gunain array atau static stack, nah stack ini bakal memiliki ukuran tetap. Sedangkan jika menggunakan link list atau dynamic stack, stack ini bisa tumbuh secara dinamis secara kebutuhan. Nah, jadi kayak setelah yang kita mau gitu. Jadi dia bisa diubah-ubah setelah kita gitu. Terus selain itu kalau gunain array, operasi dilakukan pada indeks terakhir atau top. Terus kalau link list itu dia pakai elemen itu disimpan dalam node yang terhubung. Nah, perbedaan lainnya kalau di array ini, jika stack penuh tidak bisa menambahkan elemen lagi atau stack akan terjadi overflow. Nah, kalau di link list ini, di sini tuh nggak bakal ada batasan untuk ukuran kecuali memori komputer. Jadi dia bisa ditambahin berapa aja yang kamu mau. Tapi kalau memori komputer kamu masih ada ya. Nah, terus udah deh, gitu aja guys. Sampai jumpa di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.